Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Muhammad Iqlil Al-Bait, NIM 2010-2066. Saya di sini akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya. Judul dari proposal saya yaitu Marodul Qalbi dalam Al-Quran, studi tafsir menurut kitab Lataiful Isyarat, yaitu Imam Al-Qushairi. Jadi alasan saya mengambil judul ini itu kan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10 itu kan menjelaskan tentang yang mana lafadznya itu berupa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, itu kan artinya kan di dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, kemudian kenapa kok Allah malah menambahkan penyakit itu di dalam hati mereka? Nah, itu yang bikin saya tertarik itu. Kenapa kok sampai gitu? Jadi kan udah di dalam hatinya udah ada penyakit, malah ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, adapun rumusan masalah saya di sini itu ada dua. Yang pertama itu bagaimana konsep Marodul Qalbi di dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana penafsiran Imam Al-Qushairi terhadap ayat-ayat Marodul Qalbi di dalam kitab Lataiful Isyarat itu. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang di dalam hati manusia kan terdapat beberapa organ, termasuk juga yang saya bahas ini kan hati. Jadi di mana hati itu adalah sebuah organ tubuh yang paling utama karena ia dijadikan sebagai pemimpin terhadap anggota tubuh yang lainnya. Kemudian Qalbi itu diambil dari bahasa Arab yang asalnya adalah qalaba, yang mana itu memiliki arti membalik. Tapi yang dikendaki di sini adalah hati itu sangat gampang berubah. Jadi dengan sering adanya perubahan dalam hati, maka kita arahkan ke arah yang paling baik agar tidak gampang dikendalikan kepada kebenaran. Kemudian kembali tadi ke ayat yang saya sebutkan dari awal tadi, itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang artinya di dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu Allah malah menambahkan penyakitnya itu dan mereka mendapat adab yang sangat pedih. Di dalam ayat tersebut peneliti itu merasa ada yang mengganjal. Saya itu ada yang mengganjal. Kenapa Allah menambahkan penyakit itu sedangkan di dalam hati mereka itu sudah ada penyakit tersebut? Nah, yang dimaksud orang-orang tersebut yaitu orang-orang munafik, yang mana mereka itu hatinya itu sudah sangat sakit dan sangat sulit disembuhkan. Karena apa? Karena mereka itu memiliki banyak keraguan. Jadi sering berdusta juga, seperti berbicara beriman, berbicara mulutnya itu berbicara beriman, akan tetapi hatinya itu tidak beriman, begitu. Kemudian konsep Marodul Qalbi. Marod itu secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab yang dari lafaz maridoya marodu marodon, yang mana artinya adalah sakit. Arti sakit di sini adalah di mana sebuah keadaan itu berubah dan tidaknya stabil, berubah dan tidak stabilnya suatu kesehatan setelah sebelumnya dalam kondisi normal. Jadi sakit hati itu kan termasuk perbuatan yang dosa kan. Dan dikatakan perbuatan dosa adalah termasuk ini tadi judul saya itu Marodul Qalbi.
Maradul itu berarti bisa bermakna dalam segala hal yang seperti iri dengki, hasut, berdusta, kemudian dan lain-lain. Maradul qalbi menurut istilah yaitu suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari. Kemudian maradul qalbi menurut pandangan ulama menurut Quraisy Shihab, yaitu beliau mendefinisikan maradul qalbi itu sebagai segala sesuatu yang mengakibatkan manusia melampaui batas kewajaran dan mengantar kepada terganggunya fisik, mental, bahkan tidak sempurnanya amal dan karya seseorang. Maka dari itu penyakit yang dimaksud adalah penyakit kejiwaan seperti munafik, kikir, rendah hati, sombong, cemas, dan takut dan sebagainya. Kemudian menurut Al-Ghazali hati atau qalb itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada hati yang sehat, di mana hati yang terbebas dari setiap syahwat, keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah atau dari barang-barang yang syubhat, kemudian tidak jelas yang menyeleweng dari kebenaran. Kemudian yang kedua itu hati yang mati. Hati yang mati itu hati yang tidak mengenal akan Tuhannya. Yang ketiga hati yang sakit. Nah, ini kan termasuk dari judul proposal saya yang saya teliti ini kan, menurut Al-Ghazali ada hati yang sakit itu di mana hati yang hidup akan tetapi terdapat penyakit yang merusak kehidupan, tatanan kehidupan masyarakat, sehingga muncul sifat-sifat yang tercela seperti kikir, hasud, kiber, seperti ujub dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian penyebab maradul qalbi itu yang pertama itu ada juga yang mengabaikan mengingat kepada Allah, kemudian banyaknya maksiat, kemudian melalaikan kewajiban, kesombongan dan tidak menerima kebenaran, dan juga hatinya tidak tersentuh dengan Al-Quran. Adapun cara menurut saya penawar maradul qalbi ini yaitu pertama dengan cara berdoa, terus sholat 5 waktu, kemudian membaca Al-Quran dan merenungkan ayat-ayatnya serta terjemahnya, kemudian banyak mengingat Allah, berbanyak istighfar, dan juga berteman dengan orang-orang soleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.